Dari bahan dasar yang sama, saya bikin 3 jenis kue tape, teksturnya super lembut dan moist. Sekarang langsung aja ke proses membuatnya. Pertama saya bikin bahan basahnya dulu. Telur dicampur dengan gula, tambahkan vanila dan emulsifier saya pakai SP. Kemudian di mixer sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Kemudian masukkan bahan keringnya, tepung terigu, baking powder, susu bubuk, tepung maizena. Diayak supaya tekstur dari adonannya halus, nggak ada yang bergerindil. Tambahkan juga susu kental manis, margarin yang sudah siap ditim, minyak sayur, kemudian tape yang sudah dihaluskan, pasta pandan secukupnya. Lalu mixer kembali sampai adonannya tercampur, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja. Lalu ratakan menggunakan spatula. Untuk resepnya sudah saya cantumkan pada bagian kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan margarin. Lalu panggang selama 30 menit di suhu 160 derajat Celcius atau teman-teman sesuaikan dengan ovennya. Dan ini hasil bolunya setelah matang, saya keluarkan dari dalam loyang. Ini karena isi adonan tidak sesuai dengan ukuran loyang, jadi bolunya agak rendah gitu ya teman-teman. Karena baru pertama kalinya saya menggunakan loyang ini, takarannya belum tahu ya. Lanjut di sini saya bikin krimnya, susu UHT ditambah dengan 1 butir kuning telur, tambahkan sedikit garam, lalu vanila, gula pasir, kemudian diaduk sampai tercampur menggunakan whisk, lalu dimasak. Cukup menggunakan api sedang aja sampai ini mendidih. Lalu ditambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Ini saya masak sampai mengental. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya ya. Terima kasih. Nah, seperti ini sudah cukup. Saya pindahkan dulu ke wadah. Tutup pada bagian permukaannya menggunakan plastik wrap, lalu didinginkan. Kemudian whipping cream bubuk ditambahkan dengan air es, mixer sampai mengental, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja, lalu dicampur dengan adonan krim yang sudah dingin, aduk sampai tercampur rata. Kemudian untuk kuenya permukaannya saya tusuk menggunakan lidi supaya hasilnya lebih moist lagi, ditambahkan dengan susu cair pada bagian permukaannya. Pada bagian atasnya tambahkan lagi saus krimnya, ratakan bagian permukaan. Nah, di sini pada bagian permukaannya saya juga menambahkan saus karamel. Ini stok yang masih tersisa ya teman-teman. Cukup tipis-tipis aja karena sayang banget nggak terpakai. Bolunya agak rendah gitu ya teman-teman karena baru pertama kalinya saya menggunakan loyang ini. Takarannya belum tahu ya. Lalu tinggal dibikin motif menggunakan lidi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah jadi. Lanjut saya potong. Teksturnya lembut banget. Pas dipotong ini kelihatan moist di dalamnya. Ini kombinasi kue dan krimnya pas banget. Manisnya nggak berlebihan, nggak bikin enak sama sekali. Pada kue yang kedua ini teksturnya juga lembut banget, moist pastinya. Di sini saya pakai 3 telur. Campurkan dengan gula pasir, garam, vanila, emulsifier, saya pakai SP. Lalu di mixer sampai mengembang, putih kental dan berjejak.
Untuk tapenya pada bagian tengahnya boleh dibuang dulu, baru dihaluskan. Ayak bahan keringnya supaya tekstur dari adonannya nggak ada yang bergerindil. Tambahkan tape, kemudian masukkan bahan lemaknya, margarin yang sudah siap ditim, yang sudah suhu ruang, lalu minyak. Mixer kembali sampai adonannya tercampur rata. Cukup menggunakan speed yang paling rendah aja. Ratakan menggunakan spatula adonan yang menempel di wadah, pastikan benar-benar tercampur dengan merata. Untuk bahan olesan loyangnya, di sini saya pakai 1 sendok margarin dan 1 sendok tepung terigu. Ini diaduk sampai tercampur, olesin ke loyang tipis-tipis. Tuang adonannya ke dalam loyang. Kemudian tambahkan topping sesuai selera. Ini saya tambahkan almond slice pada permukaannya. Panggang selama 45 menit menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius. Nah, ini dia hasil kue tapenya setelah matang. Pada bagian permukaannya saya tabur lagi dengan gula halus. Di sini saya mendapatkan satu pengalaman lagi. Ternyata jika adonan nggak balance dengan ukuran loyang, itu akan mempengaruhi tekstur akhir dari kuenya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dibandingkan yang pertama, ini memang lembut banget teksturnya dan moist, wangi tapenya kuat banget. Ini salah satu kue favorit saya. Teksturnya itu lebih ringan dibandingkan yang pertama. Nah, pada resep yang ketiga ini saya berbagi tips berdasarkan dari pengalaman saya supaya teman-teman nggak terjadi juga kesalahan ya seperti yang saya alamin. Ini saya bikin dulu bahan basahnya, telur, gula, vanila, dan lainnya di mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak. Telur yang digunakan harus kondisi suhu ruang. Wadah harus kering, nggak boleh basah terkena air. Itu salah satu tipsnya supaya adonannya nggak gagal ya teman-teman. Kembali ke adonan, saya campurkan bahan keringnya, tepung, baking powder, dan lainnya. Di sini diayak supaya teksturnya itu nggak bergerindil. Masukkan juga tape, campurkan margarin, minyak, susu, santan instan, lalu campurkan ke dalam adonan. Mixer kembali, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja sebentar asal tercampur dengan rata. Kemudian adonan lanjut diratakan menggunakan spatula. Untuk bahan olesan loyang, di sini saya menggunakan 1 sendok tepung terigu dan 1 sendok margarin dicampur. Kemudian olesin tipis-tipis ke loyang. Setelah merata, tuang adonannya ke dalam loyang. Harusnya loyang ini menggunakan 5 telur dengan ukuran yang besar atau menggunakan 6 telur dengan ukuran yang sedang supaya hasilnya itu lebih bagus, lebih tinggi ya teman-teman. Untuk toppingnya saya menggunakan sukade. Ditabur pada bagian permukaannya, lalu dipanggang. Di sini saya pakai suhu 160 selama 45 menit. Ini hasil kuenya setelah saya keluarkan dari dalam loyang. Ternyata teman-teman, kuenya ini turun atau kempes dibandingkan saat pertama saya keluarkan dari dalam oven. Karena ini saya tunggu dulu sampai dingin kuenya baru dikeluarkan dari dalam loyang. Hasil jadi kuenya malah turun karena pengaruh suhu dari panasnya loyang tersebut ya. Tapi teksturnya tetap lembut seperti ini. Ada rasa gurih dari santannya juga.
ini dulu yang saya bagikan. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton sampai akhir video ini. Bantu dukungannya bagi teman-teman yang belum dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video saya berikutnya ya. Terima kasih.